Kadang-kadang Allah mengenalkan sifat adil, kadang-kadang sifat ar-Rahmannya, kadang sifat al-Qaharnya, as-Salamnya. As-Salam itu misalkan contoh, Allah kalau mengenalkan kesamet. Ini orang naik motor, berjajikan, wanceng buat kalau naik nggak karuan, nggak pernah jatuh. Lah kita yang pelan-pelan, ada kerikil dikit aja udah pelan direm, malah jatuh, ditabrak dari belakang. Nah itu sifat Allah yang memang diperkenalkan kepada orang itu beda-beda. Jadi bagaimana kita niatin ini? Nah, orang makrifat itu sudah menancap. Asar sifat-sifat Allah itu sudah menantap ke sini semua. Begitu ada sesuatu peristiwa, orang ini langsung mengembalikan ke Allah lagi, ke Allah lagi. Jadi dia santai. Oh, Allah baru senang sama saya, nyentil sekarang. Anak kecil itu disentil orang tuanya, marah karena belum tahu tujuan nyentil orang tuanya. Saking badelnya disentil. Gitu. Saya berikan contoh, anak kecil umur 2 tahun setengah, ketika anak kecil tadi megang pisau yang sangat tajam. Orang tua yang sayang pasti akan jangan. Kalau anaknya nangis pasti direbut. Peduli amat kamu nangis seharian, yang penting pisaunya jangan kepegang tangan. Sama. Ada sesuatu yang di diri kita ini membahayakan akhirat kita. Kalau Allah menunjukkan sayangnya, karena Allah itu sayang akhirat kita supaya selamat. Terkadang harta tadi dipaksa oleh Allah diambil kadang. Boh itu pekerjaan, boh itu anfus, itu buah-buahan yang kita miliki dan lain-lain. Itu sekehendak Allah. Man audanga fi sirri ghaibihi al jahla bi maulahu ta'allaqa, maka gumantung sapa wong bima kelawan barang siapa saliyane Gusti Allah. Barang siapa yang orang itu tidak mengenal Allah, bodoh dengan Allah, maka dipastikan dia akan selalu bergantung kepada selain Allah. Orang sampai ke dukun minta kaya, kemana? Ke Gunung Kawi, sampai nyari pesugihan, itu karena di dalam hatinya bodoh tentang Allah, sehingga seolah-olah di dalam hatinya itu memang tidak ada gambaran Allah lagi. Yang ada itu ya cuma saya pengen kaya melalui Gunung Kawi sono, nyari tuyul bawa pulang dikit. Yul tuyul pagi-pagi udah itu. Aku butuh uang 1 juta gitu. Itu tempat masuk ada duit 200.000, tolong diambilkan. Di mana itu? Di sakunya gitu ya. Dilihat ini gede-gede pulang setor, ini majikanku. Dan lain-lain. Nah itu kan al-jahlu billah. Salah jalan. Itu dipastikan salah jalan. Jadi kalau kita mengenal Allah ya pasti kembalinya kepada Allah. Maka kalau kita belum mengenal Allah, kita tunjukkan secara syariat. Kenapa ketika idza asabatu musibatun mesti qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita itu dari Allah kembali kepada Allah. Wahakadha, dan seperti ini. Ahwalu dhahiri utawi keadaan dhahir iku tabiatun manut opo ahwalu dhahir li ahwalil batini maring keadaan batin. Maka seperti itu juga semua keadaan yang ada di lahir kita seperti ini menunjukkan keberadaan yang ada di hati. Orang kalau mau duduk pengajian, ini berarti menunjukkan dia ada di dalam hatinya tadi ada sinar merasa dia butuh ilmu. Itu sudah pasti. Orang kalau tidak merasa butuh ilmu, itu pasti dia tidak akan mau di dalam duduk pengajian. Kedua, berarti ada satu sifat ego yang dia buang. Karena ketika ngaji itu ya yang di depannya itu kadang-kadang umurnya mungkin lebih muda, dia harus rela duduk. Saya kok dengerin kok, yang didengerin kok yang ngaji lebih muda. Berarti ada sifat yang istimewa yang sudah melekat di orang yang duduk di pengajian, dia ikhlas. Tapi makanya ini kalau saya ngeliatin begini, yang pengen cepet-cepet pulang juga ketahuan. Wah ini udah gerusa-gerusi gitu, sepindah gini ngeliatin jam mulu, nah itu pengen pulang cepet-cepet itu. Udah ketahuan Pak. Kalau ikhlas banget, masih merasa nikmat itu dia akan anteng aja. Ini makanya kalau saya bilangin, menilai orang itu paling mudah.
apalagi menilai kejelekan orang itu paling mudah. Gak usah pakai berguru, gak usah ngaji tahunan. Gak usah ngaji tahunan itu. Wes sudah tahu. Makanya Bapak, kalau Bapak itu lihat itu gini-gini, kalau yang udah gak jenak itu saya tahu. Nah ini ngajinya seperti ini sudah tahu. Jadi pohon harus diusahakan kalau pas ngaji sama saya pura-pura jadi orang munafik dikit itu loh. Maksudnya artinya dibedain itu supaya gak nampak kalau seperti itu. Wah parah ini saya disindir Pak Semal mulu gitu. Kama sebagai keterangan takut dama kang dingin opoma seperti mana keterangan yang telah berlalu. Fi qaulihi dalam pengertian musannaf tanawwa'atil ajnasul a'mal li tanawwu'i waridatil ahwal. Tanawwa'at bab yang dulu ada tanawwa'at macam-macam opo ajnasul a'mal jenisnya piro-piro perbuatan li tanawwu'i waridatil ahwal yaitu karena macam-macamnya warid itu satu nikmat batiniah yang diberikan kepada kita yang ada di dalam hati. Jadi gini, ada orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah itu baca Quran, seneng baca Quran, tapi sholat malamnya males, ya kan? Ada yang nggak pernah baca Quran sama sekali, tapi sholat malam mau, gitu kan? Ada yang sholat malam nggak mau, baca Quran nggak mau. Oh, jenis-jenis dan itu tidak bisa Pak. Maka ketika manusia itu jenis waridatnya itu terlalu banyak, karena nikmat yang ada di dalam itu terlalu macam-macam, maka Allah membuat secara zahiriah juga macam-macam. Kenapa harus pintu surga itu banyak? Karena setiap orang itu bila bisa mengejar satu pintu, nggak usah mengejar banyak. Kalau pengen jadi orang dermawan, sholat malam males, oke silahkan monggo sholat malam males. Dikirim males, nggak apa-apa. Tapi sedekah yang rajin bisa masuk surga. Sedekah biasa saja, sholat malam rajin bisa masuk surga. Maka Allah membuat macam ibadah ini banyak. Dan setiap ibadah pasti Rasul sanjung. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu itu orang yang mengajarkan Quran, belajar Quran dan mengajarkan. Berarti orang yang belajar Quran dan mengajarkan itu sebaik-baik manusia. Tapi bagi orang yang memang tidak mungkin, lah wong kiai ya bukan, bisa baca Quran juga enggak. Tapi kan masih bisa. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia itu orang yang manfaat manusia. Cuma punya tenaga doang, ilmunya enggak eneng, tenaganya ono, manfaatkan untuk manusia. Bisa manfaat untuk orang lain, berarti bisa masuk kategori sebaik-baik manusia. Ya. Khiyarukum ala ahli. Sebaik-baik kamu itu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Sama si istrinya baik, ya udah istri sama keluarganya baik, sama anak-anaknya baik. Pelit umpama sholatnya malam males, dikira males, masuk males, tapi sama anak istri sabarin pol umpama. Ya itu sebaik-baik. Itu menjadi orang yang istimewa juga akhirnya. Tapi sisi yang lain. Tapi kalau udah ngajar Quran, terus dikira kenceng, sholat malamnya kenceng, ngajine kenceng, sedekahnya kenceng. Lho kabeh itu surga dibuka kabeh. Sak karepmu masuknya lewat mana? Jelas. Tapi ya kita itu bisa enggak kita melalui proses pintu surga dua aja lah. Kejar pintu surga dua saja, lewat pintu dua. Alias kita bisa milih di antara dua pintu itu. Gampang Mas. HP ini hilang sabar gitu. Iya. Kalau sabar itu bisa sampai surga itu. HP-nya hilang, tapi udah terlanjur ngeluh jadinya ya bukan. Jadi tanawwa'atil ajnasul a'mal li tanawwu'i waridatul ahwal. Fal usratu mongko utawi keadaan zahir iku tadullu nuduhake apa asrah ngalas sarirah ing atase ati. Keadaan zahir ini itu akan menampakkan apa yang ada di dalam hati. Orang marah kelihatan nggak orang marah? Kelihatan, matanya melotot-melotot, mulutnya nggak bisa ngerem, tangannya keder ya marah ini. Fal kalam mutawi kalam iku sifatul mutakalimi. Ucapan, kalam, omongan, pembicaraan itu
itu sifatul mutakalimi, adalah sifatnya orang yang berbicara. Wa ma fika, wa malan utawi barang fika kang tetep ing dalem dirimu, di dalam hatimu, iku dhaharo akan nampak ngala. Fika juga. Nanti wa ma fika dhaharo ngala fika. Nah, kalau nggak tentu bahasa Arab ngartinya bingung. Nanti ngartikannya gini, sesuatu yang ada di dirimu maka akan nampak dalam dirimu. Wah, enggak begitu. Wa malan utawi barang fika kang tetep ing dalem atimu, iku dhaharo nampak apa ma fika ing dalem lisanmu. Famun. Ayo, udah belajar nahwu kan dulu? Ayo, nasabnya pakai apa? Akoka, hamuka, fuka, dan lain-lain. Sesuatu hal yang ada di dalam hatimu pasti akan nyampe ke lisan kamu. Hati-hati, makanya orang itu tergantung dari lisannya kan. Makanya udah kelihatan lah mana yang harus kita ikutin. Ulama-ulama itu gampang. Lisannya itu bisa bisa menyampaikan sesuatu itu, bisa enggak menunjukkan tanpa harus dengan cara menyesatkan saudaranya. Oke, kalau bilang mau ngomong aja itu satu pendapat, tapi bukan terus membuat saudaranya ini kamu sesat. Kalau sudah ada khilafiyah ulama alias pendapat ulama yang satu banyak, maka itu sebetulnya khilafiyah. Tapi kalau pendapat yang satu banyak, yang satu pendapatnya yang membolehkan kok satu, berarti itu bukan khilafiyah. Itu namanya di sini nazir. Nazir kayak nikah mut'ah. Dawud Adz-Dzahiri itu nikah itu apa? Nikah adalah ikatan satu ucapan seorang wali kepada yang mau menikahi anaknya atau yang diwaliin. Kemudian ada jawaban mengiyakan dengan syarat ada wali, ada apa? Saksi, terus yang dinikahin. Ya, terus ada akad ya. Sekarang jelas. Karena cuma itu kan nggak ada syarat. Aslinya kan nggak ada syarat-syarat kan? Syaratnya nikah itu harus terus, ada nggak? Nggak ada kan? Tapi ulama sudah sepakat bahwa pernikahan itu tujuannya nggak boleh kontrak. Karena tujuan pernikahan sekalipun nggak ada larangan khusus yang menyebutkan nikah dengan batasan waktu, ini namanya kontrak. Tapi kan ada ulama, salah satu ulama yang memperbolehkan. Siapa? Dawud Adz-Dzahiri. Jadi Dawud Adz-Dzahiri, maka Dzahiri itu maksud gini, satu kalam, satu dalil nakli Al-Quran mau hadis dipahami secara dzahiriyah, sehingga karena dzahiriyahnya tidak ada larangan maka memperbolehkan. Tapi itu nazir, pendapat. Ya kalau ibarat orang itu nggak nazir, nggak pendapat satu orang gitu ya seru ya Pak ya. Rusak katanya, seru. Enggak, ya banyak istri yang setiap pagi-pagi sudah bawa palu. Kemana suami saya gitu kan? Gak taunya sono sini. Nanti banyak janda muda. Ya janda muda. Anak masih cakep-cakep, masih muda, anaknya udah 4, bapaknya nggak ada, suaminya lah, repot. Nah itu karena kemaslahatan. Kullu inain wa kullu inain utawi saben-saben tempat, saben wadah, billadzi fihi, billadzi kelawan ina, fihi kang itu dalam ina, billadzi fihi kang tetep ing dalam ina, iku yursyihu, billadzi fihi ing dalam kullu ina, iku yursyihu. Yursyihu itu kalau ember ada air yang keluar apa Pak namanya Pak? Ngerembes ya, ngerembes. Iku yursyihu ngerembes. Wa malan utai barang khomaro kang nutupi apa ma, nutupi al quluba ing ati, iku fangalal wujuhi mongko tetep ing atase muka. Jadi setiap tempat itu akan ngerembes. Jadi tempat itu, yo rembesannya itu tergantung yang di dalam. Kalau di dalamnya itu minyak, tentunya rembesannya bau minyak.
Kalau yang di dalam tadi minyak wangi, minyak kasturi, rembesannya pasti baunya kasturi. Itu ya sama lah. Kalau kita makan jengkol nggak percaya, ke masjid nanti Jumatan, kurang aja jengkol siapa ini, sampai yang ngerebes jengkol juga, apalagi pas kencing udah ngerebesnya jengkol juga. Sama Pak, yang ada di dalam hati juga seperti itu. Hati kita itu akan merembes, akan ada sesuatu yang nampak di dalam luar. Wa ma lan utai barang khomaro yang nutupi, wa khomaro kang nutupi apa ma alquluba ing ati iku fanglal wujuhe ngatasé wajah. Jadi sesuatu hal yang nutupi di dalam hati itu akan nampak di dalam dalam wajah kita. Itu pasti. Nggak mungkin nggak akan nampak. Wes sampai nyimpen apa itu akan ketahuan. Orang kita nyuruh orang ini ikhlas sama tidak itu ketahuan. Kalau dibeliin ini ikhlas sama tidak itu ketahuan. Karena akan nampak kan di gerak-geriknya, di wajahnya, semangatnya dan lain-lain. Fangalal wujuhi mongko ing atase wajah apa fangalal wujuhi ing atase wajah atharu utawi bekase mah. Jadi akan nampak bekas yang disimpan tadi itu akan nampak di dalam hati kita. Begitulah orang makrifat. Ya, orang makrifat itu akan memiliki daya tarik sendiri agar orang lain tadi bisa mengambil satu manfaat kemakrifatan tadi. Kan kita sering Pak telinga lihat seseorang, kalau melihat aja itu kita kan udah adem, langsung ingat neraka, ingat surga. Itu menandakan orang itu ada di hatinya itu, mungkin dia banyak mengingat surga dan neraka. Baru melihat mukanya kita udah ingat Allah. Itu menandakan bahwa di dalam hatinya itu dia sering berzikir Allah. Itu nampak seperti itu. Jadi sebetulnya orang itu beda, gampang menilai kan. Ini orang ini misalkan dulu saya waktu di pesantren di Termas, kebetulan kakak kelas saya kelas 3 aliyah itu mengundang suatu kiai besar lah untuk ceramah. Dalam pertengahan pengajian Pak kiai saya itu masuk, kok nggak tidak menyelesaikan apa ngajinya. Kalau orang-orang udah marifat sudah susah dianalisa, tidak mengerti. Kita nggak, teman-teman kan mesti nggak tahu jawabannya apa. Tapi satu saat Pak Kiai di dalam satu ceramah itu ngomong seperti ini. Besok kapan-kapan kalau undang Kiai itu paling tidak yang agak sesuai lah artinya sama lisannya. Makanya saya sampaikan kan kalau di kitab Ihya kemarin waktu pengajian. Jadi ada orang yang seorang ulama itu terbuka hijabnya, saking bersihnya dia terbuka hijabnya. Itu sampai bisa melihat A mau ngapa, B ini mau ngapa, C mau ngapa, dia perbuatannya apa, dia tukang apa, itu sampai kebuka semua. Itu karomah. Tapi ulama nggak meminta seperti itu. Kadang-kadang sampai pengen menutupi karomahnya, menutupi apa supaya orang itu begitu ada yang datang kelihatan monyet, ini muka monyet, ada yang datang ada muka babi, datang dikiranya kayak muka anjing dan lain-lain. Maka ya kisah-kisah yang seperti itu akhirnya ulama tadi ada yang ditanya kenapa kok merokok terus, ya karena ketika tidak merokok itu melihat orang itu udah gak manusia, mukanya muka apa yang tukang minum misalkan, ya mungkin mukanya botol miring tadinya. Yang suka sholat mendahului imamnya mungkin mukanya jadi muka babi. Jadi apa udah dinampakkan hakikat. Misalkan kan kalau di hadis kan kalau orang yang sujudnya mendahului imam terus, maka besok di akhirat dirubah menjadi muka babi. Nah, seorang wali terkadang itu bisa melihat ininya dengan cahaya yang bersih tadi sudah melihat bahwa dia mukanya sekarang sudah jadi muka babi. Penglihatannya. Orang yang suka tumbak cucuan,
tahu tumbak cucuan, tukang adu-adu. Itu nanti mukanya menjadi muka apa? Dan lain-lain. Terus orang, yes, pokoknya seperti itu. Ya itu banyak di cerita-cerita kewalian. Karena memang nampak, Pak. Apalagi seorang wali, kita aja yang biasa-biasa tahu enggak. Kok udah takut lihat jam terusan. Ya udah cukup dah. Mudah-mudahan kita teruskan ya besok ini pas selesai. Jadi besok syattana baina man nastadilu bihi aw yastadilu alaihi. Jadi besok kita membahas tentang orang yang cara meyakini Allah itu bahwa adanya alam ini itu menunjukkan adanya Allah. Tapi ada orang yang hebat. Adanya Allah itu justru karena dia melihat Allah sehingga bekasnya ini kelihatan. Alam ini jadi kelihatan. Kalau kita enggak, Allah di mana ya? Yang buat ini mesti Allah. Yaitu namanya kita belum ma'rifat. Itu besok kita bab itu. Salah bab itu agak konsentrasi dikit ya. Dari rumah kalau perlu minum serebropot agak cerdas dikit biar enggak puyeng. Enggak, santai aja. Besok nedangannya pasti santai. Nedangannya pasti saya yang termudah. Bawa kopi ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Allahumma ya qasdan mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan alamin qadna fi an'amikum wa sirra badaka alhamdu kama yanbaghi jalali 'azmi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina. Allahumma inna nasta'udzuka ma 'allamtana fartudhu ilaina 'inda hajatina ilaih. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.